warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo. Melalui video ini, kami akan menjelaskan perubahan ikan mati atau pasca tangkap. Saya akan menjelaskan bagaimana perubahan ikan setelah mati atau pasca tangkap. Sebelumnya, saya akan menampilkan gambar berikut. Salah satu produk pangan yang dapat mengalami perubahan setelah dipanen adalah ikan. Ikan adalah bahan pangan yang memiliki sifat perishable food atau sangat mudah rusak. Salah satu yang dapat menyebabkan kerusakan pada ikan adalah disebabkan oleh bakteri. Jika kesegaran ikan masih dalam keadaan baik, maka ikan yang didapatkan memiliki mutu yang baik. Namun, jika kita tidak menanganinya, maka akan terjadi kemunduran dari kesegaran ikan tersebut. Berikut adalah gambar ataupun proses dari perubahan ikan setelah diangkat dari air. Ikan yang setelah diangkat dari air, terjadi proses yang dinamakan dengan hiperemia. Selanjutnya proses rigor mortis, autolisis, dan dekomposisi oleh bakteri. Dari proses tersebut, terjadilah kemunduran kesegaran ikan. Kemunduran kesegaran ikan disebabkan oleh 3 jenis aktivitas, yaitu reaksi autolisis, reaksi kimiawi, dan aktivitas mikroorganisme. Adapun berdasarkan kepada penyebab penurunan mutu kesegaran ikan digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor. Yang pertama yaitu reaksi autolisis dan reaksi kimiawi. Perubahan awal yang terjadi ketika ikan mati adalah peredaran darah berhenti, sehingga pasokan oksigen untuk kegiatan metabolisme berhenti, menyebabkan aktivitas penurunan mutu ikan di dalam otot ikan berlangsung dalam kondisi anaerobik. Pada saat tersebut, ikan berada pada tahap pre-rigor. Yang hilang bersamaan dengan matinya ikan adalah sistem kendali. Akibatnya, proses enzimatis berjalan tanpa kendali yang mengakibatkan perubahan biokimia yang luar biasa. Salah satu tanda tersebut adalah ikan mulai melepaskan lendir yang cair, bening, atau transparan yang menyelimuti seluruh tubuh ikan, dan proses ini disebut hiperemia. Hiperemia berlangsung selama 2-4 jam. Semakin lama pelepasan lendir, semakin banyak lendir ini menjadi media bagi pertumbuhan bakteri pembusuk ke dalam tubuh ikan. Ketika ikan mati, senyawa organik di dalam otot terdekomposisi oleh enzim yang masih aktif di dalam jaringan. Pada tahap awal, senyawa yang terhidrolisa paling cepat adalah karbohidrat dalam daging, yaitu dalam bentuk glikogen dihidrolisa menjadi asam laktat yang akumulasinya di dalam otot menyebabkan penurunan pH, dan besarnya penurunan pH tergantung pada jumlah glikogen yang terdapat di dalam otot. Ketika ikan masih hidup, terdapat pasokan oksigen dan karbohidrat tersebut dibakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Apabila ikan mati dalam keadaan ingin melepaskan diri, sebagian glikogen berkurang sehingga akumulasi asam laktat dalam otot tidak banyak. Ikan hidup mempunyai nilai pH daging sekitar 7,0 dan setelah mati turun menjadi pH 5,8 hingga 6,2. Pada gilirannya, kejadian ini menstimulasi enzim-enzim yang menghidrolisa fosfat organik. Fosfat yang pertama kali terurai adalah fosfat kreatin dengan membentuk kreatin dan asam fosfat yang kemudian diikuti oleh terurainya adenosin trifosfat atau ATP, membentuk adenosin difosfat atau ADP dan asam fosfat. Penguraian ATP tersebut menghasilkan energi yang besar di dalam jaringan otot, sehingga mengakibatkan berkontraksinya otot atau aktin dan miosin, dan akhirnya otot menjadi kaku dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Pada tahap ini, ikan memasuki tahap kekejangan yang disebut dengan rigor mortis.
Dengan turunnya pH, enzim-enzim dalam jaringan otot yang aktivitasnya berlangsung pada pH rendah menjadi aktif. Katepsin yaitu enzim proteolitik yang berfungsi menguraikan protein menjadi senyawa sederhana, merombak struktur jaringan protein otot menjadi lebih longgar sehingga rentan terhadap serangan bakteri. Demikian pula enzim lain yang ada dalam organ tubuh ikan, misalnya dalam perut, melakukan aktivitas yang sama. Hal ini mengakibatkan daging ikan menjadi agak lunak. Fase perombakan jaringan oleh enzim dalam tubuh ikan ini disebut dengan autolisis. Ikan dalam fase autolisis ini sering masih dianggap cukup segar dan layak dimakan. Meskipun demikian, fase ini merupakan fase transisi antara segar dan busuk. Dalam fase tersebut, perubahan mutu ikan mulai dapat diamati penampilannya. Pada tahap pre-rigor, ikan masih memiliki rupa, bau, rasa, dan tekstur menyerupai ikan yang baru mati dan mendekati kondisi ikan hidup. Otot ikan masih lentur sehingga tubuh ikan lemas dan lentur. Makin lama, ikan menjadi lebih suram dan kurang cemerlang. Daging mulai lembek dan kemampuan daging untuk menahan air mulai menurun. Mata ikan mulai kemerahan atau buram. Bau ikan yang semula segar dan harum mulai berubah menjadi amis. Walau demikian, selama aktivitas enzimatis masih berlangsung, ikan masih tergolong segar. Meskipun demikian, selain menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, proses enzimatis di atas dalam batas tertentu justru menguntungkan. Penguraian ATP menjadi AMP atau yang disebut dengan adenosin monofosfat atau IMP yang disebut dengan inosin monofosfat akan menghasilkan rasa gurih karena kedua senyawa tersebut termasuk flavor enhancer atau yang disebut dengan pemberi rasa sedap dan jumlahnya mencapai maksimum pada puncak rigor mortis. Pada tahap lebih lanjut, autolisis menghasilkan senyawa-senyawa hipoksantin yang menyebabkan rasa pahit. Terurainya protein menjadi asam amino tertentu juga memberikan rasa lezat. Misalnya asam glutamat yang gurih atau glisin yang manis. Asam amino bebas seperti itu sebenarnya sudah ada dalam daging ikan sejak ikan hidup, terutama ikan laut. Reaksi kimiawi yang terjadi selama proses kemunduran kesegaran ikan adalah penguraian lemak oleh aktivitas enzim, jaringan tubuh, dan enzim yang dihasilkan oleh bakteri, serta berlangsung akibat oksidasi dengan adanya oksigen menjadi asam lemak. Akibat dari reaksi ini adalah terjadinya ketengikan, perubahan warna daging menjadi pucat yang mengarah pada rasa, bau, dan perubahan lain yang tidak dikehendaki. Yang kedua, aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme dominan yang berperan penting di dalam proses penurunan kesegaran ikan adalah bakteri. Pada umumnya, daging ikan yang masih segar adalah steril. Bakteri dapat ditemukan di permukaan kulit, insang, dan saluran pencernaan. Setelah ikan mati, bakteri yang terkonsentrasi pada ketiga tempat tersebut secara perlahan-lahan berpenetrasi dan bergerak aktif menyebar ke seluruh jaringan dan organ ikan yang tadinya steril mulai dijadikan tempat berkembang biaknya bakteri. Dekomposisi berjalan intensif, khususnya setelah ikan melewati fase rigor mortis. Pada saat jaringan otot longgar dan jarak antar serat diisi oleh cairan. Walaupun bakteri mampu menguraikan protein, tetapi substrat yang paling baik adalah produk-produk hidrolitik hasil proses autolisis seperti asam amino dan senyawa-senyawa nitrogen non-protein. Ikan laut yang mengandung senyawa-senyawa nitrogen non-protein lebih banyak dibandingkan dengan ikan air tawar, memerlukan waktu yang lebih singkat untuk proses dekomposisi.
Perubahan paling penting terhadap senyawa-senyawa nitrogen non-protein adalah berkurangnya trimetilamin oksida menjadi trimetilamin. Dekarboksilasi histidin menjadi senyawa beracun histamin, dan dekomposisi urea menghasilkan amonia bebas. Tidak hanya protein dan senyawa-senyawa nitrogen lainnya dikomposisi oleh bakteri, tetapi juga termasuk lemak. Ini melibatkan hidrolisis trigliserida dan oksidasi lemak membentuk peroksida, aldehid, keton, dan asam-asam lemak. Akan tetapi, proses ini lebih lambat dibandingkan dengan dekomposisi senyawa-senyawa nitrogen. Sejak saat tersebut penguraian protein, lemak, dan senyawa lainnya hingga terbentuk senyawa-senyawa yang menyebabkan perubahan bau, rasa, dan penampakan, serta bersifat racun yang pada akhirnya jika terakumulasi dalam jumlah yang tinggi, ikan akan dinyatakan busuk. Penguraian protein menyebabkan kandungan nitrogen non-protein dalam ikan meningkat. Lebih lanjut, akumulasi basa nitrogen juga menyebabkan daging ikan menjadi lebih alkali sehingga meningkatkan nilai pH-nya.